Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua sore hari Ahad, menuju Senin, siap-siap kerja lagi. Tapi kali ini gua ingin ngobrol ringan ya. Sebentar minum dulu ya, Bismillah. Ngobrol ringan, oh ya sebelum ngobrol ringan gua ingin ucapkan terima kasih untuk segala ucapannya, doanya supaya gue sehat-sehat selalu. Gue juga selalu doakan teman-teman dimanapun yang menyaksikan ini juga insya Allah selalu sehat selalu ya, lancar-lancar rezekinya sekeluarga. Oke, kali ini gue ingin ngobrol ringan, yaitu adalah tentang, kan ini kabar kalau Cristiano Ronaldo akan, ya masih belum jelas ya apakah dia akan cabut dari Manchester United atau tidak. Kalau seandainya dia itu cabut dari Manchester United, siapa nih kira-kira calon dari eksternal yang bisa untuk menggantikan Cristiano Ronaldo? Eksternal artinya kita ya mentransfer atau mengambil dari luar, bukan calon yang dari dalam ya. Itu siapa? Nah, kali ini gue ingin ngobrol ringan ya, karena ada beberapa pemain tentunya yang bisa menggantikan posisi Cristiano Ronaldo. Ada plus ada minusnya. Ingin gua ya ngobrol ringan aja. Calon pertama ya, nanti terakhir akan gua sebutkan menurut gua, opini gua ringan amatiran, subjektifnya gua siapa nih, ya kan, kalau sekali lagi menurut gua. Tapi sebelumnya mari kita bahas satu persatu calonnya. Menurut gua sekali lagi ya, ini semua subjektifnya gua. Nomor satu adalah Christopher Nkunku, penyerang Red Bull Leipzig ini. Jujur aja nih favorit gue sebenarnya ya, untuk bisa diambil sebenarnya oleh Manchester United, bahkan dari zamannya Ralf Rangnick. Kenapa? Karena penyerang Prancis 24 tahun ini menurut gue punya kemampuan yang cukup bagus. Bahkan musim lalu itu cukup moncer di Bundesliga bersama Red Bull Leipzig. Ini adalah penampilan dia. Gue ambil ini dari SofaScore ya. Bagaimana ratingnya tuh 7,59, menurut gue cukup tinggi. Heat maps-nya juga menurut gue cukup menarik ya. Dimana dia selain di depan di kotak penalti itu juga daerah sayap kiri dia cukup rajin berada di sana. Heat maps-nya cukup terang ya di sana, warna merah cukup tebal. Musim lalu di Bundesliga dari average rating ya, versi SofaScore, dia ini bahkan berada di nomor 3 di bawah Joshua Kimmich, Erling Braut Haaland, dan ya baru Christopher Nkunku. Pun juga kontribusi dia terhadap gol di Bundesliga itu tertinggi kedua, bahkan di bawah Robert Lewandowski, di atas Erling Braut Haaland. Jadi menurut gue dia ini sedang dalam sedang dalam penampilan yang cukup bagus musim lalu bersama dengan Red Bull Leipzig. Nah, ini di SofaScore itu gue bisa membandingkan kemampuan dia. Nah, ini gue bandingkan dia dengan Cristiano Ronaldo, karena kan kita kan sedang mencari pengganti, siapa nih kira-kira pengganti Cristiano Ronaldo. Nah, untuk attacking, Cristiano Ronaldo unggul sedikit ya, 88 berbanding 90. Di beberapa posisi ini cenderung hampir berimbang antara Christopher Nkunku dan juga Cristiano Ronaldo, kecuali kreativitinya atau kreativitasnya ini bahkan dinilai oleh SofaScore lebih baik dari Cristiano Ronaldo. Christopher Nkunku luar biasa. Cuman tentu saja harga ini menurut gue langsung aja yang menghalangi, atau mungkin akan sulit bagi Manchester United untuk mengambil Christopher Nkunku. 80 juta ini valuasi dari Transfermarkt, cukup tinggi ya. Bahkan musim ini kan baru saja dia menandatangani kontrak baru dengan Red Bull Leipzig. Release clause-nya itu 60 juta dan itu baru berlangsung musim depan. Jadi Manchester United tidak bisa sih menurut gue untuk mengambil saat ini ya. Kontraknya itu baru akan berakhir 2026. Baru saja ditandatangani bulan Juni kemarin kontrak yang baru, dan ya menurut gue sih sulit, apalagi dia sekali lagi ya baru saja menandatangani kontrak. Kalaupun
Red Bull Leipzig ingin melepas, harganya pasti akan sangat gila-gilaan banget. Walaupun ada rilis close 60 juta, itu kan baru berlangsung 2023 kabarnya demikian. Ini kalau gue salah tolong dikoreksi di kolom komen. Jadi Christopher Nkunku walaupun dari sisi perbandingan ya kan, versi SofaScore dia cenderung berimbang, bahkan kreativitasnya tuh dinilai lebih baik daripada Cristiano Ronaldo, tapi menurut gue harganya ini yang akan jadi penghalang. Pemain lain yang menurut gue bisa bisa dipertimbangkan ya untuk menjadi calon pengganti Cristiano Ronaldo adalah Arnold Danjuma. Penyerang Belanda berusia 25 tahun ini menurut gue juga sedang bagus-bagusnya, terutama di La Liga bersama dengan Villarreal musim lalu. Pemain Belanda masuk timnas Belanda juga ya, baru saja kembali memperkuat timnas Belanda. Ini heat maps-nya musim lalu, bisa dilihat sebelah kiri lagi yang dominan dan juga depan, karena dia juga selain berposisi sayap serang, dia juga berposisi sebagai penyerang tengah, penyerang depan. Musim lalu, nah ini menurut gue juga hal yang mungkin ya kurang mentereng bagi seorang Arnold Danjuma adalah koleksi golnya musim lalu. Ini di La Liga dia dalam tanda kutip hanya mencetak 10 gol. Dia lebih banyak berperan sih menurut gue untuk pergerakan-pergerakan ya, membuka ruang ya kan, pergerakan tanpa bola. Tapi kontribusi golnya ini tidak cukup bagus sih musim lalu, hanya 10 gol. Harganya pun juga menurut gue cukup lumayan tinggi ya, 50 juta untuk seorang Arnold Danjuma. Yang menarik, Arnold Danjuma ini pernah memperkuat Bournemouth sebelum memperkuat Villarreal. Jadi di atas kertas dia ini sebenarnya sudah punya pengalaman bermain di Liga Inggris, yang menurut gue sebenarnya ini merupakan faktor positif, karena Liga Inggris ini kan beda dengan kompetisi lainnya. Jadi dia sudah ada pengalaman nih di sana. Walaupun kalau dari catatan gol sekali lagi dan juga harga, menurut gue ini agak sedikit meragukan. Posisinya selain bisa bermain di center forward, penyerang tengah, dia juga bisa bermain sebagai second striker dan juga sayap kiri. Nah, ini merupakan perbandingan antara Cristiano Ronaldo dan Arnold Danjuma. Hanya dari sisi kreativitas nih yang Arnold Danjuma, dan juga sisi defensif ya, yang beda-beda tipis dengan seorang Cristiano Ronaldo. Lainnya sisi penyerangan, sisi technical, dan juga sisi tactical terpaut cukup jauh dengan seorang Cristiano Ronaldo. Siapa lagi? Ini ada calon lain, yaitu adalah yang sekarang juga sering dihubungkan dengan Manchester United, yaitu adalah seorang Paulo Dybala. Penyerang Argentina saat ini tidak memiliki klub, berusia 28 tahun, yang merupakan penyerang kidal ya. Gue baru tahu nih ternyata preferred footnya ini adalah kaki kiri. Gaji dari Paulo Dybala ini menurut gue yang cukup menarik ya, dimana dia ini terakhir kali gajinya adalah 260.000 euro per minggu. Wow, kalau dia jadi ke Manchester United dengan angka gaji seperti ini per minggu, dia akan masuk golongan penerima gaji mungkin yang paling tinggi, masuk 5 besar mungkin bahkan ya, kalau dia tidak mengurangi gajinya. Walaupun kabarnya dia sudah siap untuk mengurangi kalau seandainya ada klub Liga Inggris yang berminat. Valuasinya dia nih ada di angka 35 juta euro. Walaupun tentu saja saat ini klub yang ingin menebus atau mengambil Paulo Dybala tidak perlu membayar, karena dia ini kan tidak ada klub ya statusnya. Nah, hal yang menurut gua meragukan dari seorang Paulo Dybala ini adalah koleksi cederanya dia nih. Ketika dia memperkuat Juventus, menurut gue cukup sering. Bisa dilihat ya ini daftarnya, cukup sering dari yang mulai dari 80 hari, 42 hari, 31 hari, 23 hari, cukup sering. Bahkan di musim 2020-2021 dia ini absen di 18 pertandingan untuk memperkuat Juventus. Jadi dia tidak bisa memperkuat Juventus ya. Ini musim sebelumnya, dimana yang di musim 2019-2020 dia menderita coronavirus juga. Perbandingan dengan seorang Cristiano Ronaldo, sekali lagi gue pakai SofaScore, ini cukup menarik, dimana ada beberapa faktor ya. Ini kreativitas. Paulo Dybala menurut SofaScore lebih unggul dibanding Cristiano Ronaldo, bahkan unggul lebih jauh ya. Dan di faktor-faktor lain seperti attacking, technical, tactical, dan juga defensif ini berbeda, masih lebih unggul Cristiano Ronaldo, walaupun bedanya ini tidak cukup signifikan, tidak cukup jauh ya. Bahkan
di level atau di penilaian technical ini dinilai Dybala lebih unggul bahkan dibanding seorang Cristiano Ronaldo. Tapi kalau untuk Paulo Dybala ini ya, kalau menurut gua, opini gua ya, gua ini masih meragukan apakah dia ini siap atau bisa bermain dengan baik di kompetisi Liga Inggris. Tentu saja yang sangat berbeda di Liga Italia. Dia cukup lama di Liga Italia. Gua melihat gayanya ini masih meragukan apakah dia bisa atau dia bisa beradaptasi dengan cepatnya gaya sepak bola Liga Inggris, kerasnya fisikalnya Liga Inggris, belum lagi gaya permainan Manchester United, apakah sesuai dengan tipikal seorang Paulo Dybala. Ini menurut gue yang masih jadi tanda tanya besar ya untuk seorang Paulo Dybala. Ke pemain selanjutnya, nah ini gue kepikiran juga nih adalah seorang Dominic Calvert-Lewin, penyerang yang memperkuat Everton berusia 25 tahun, memasuki usia emas ya karir persepak bola. Musim lalu tentu saja dia jarang bermain karena dibekap cedera yang cukup panjang, tapi ini gua ambil bagaimana ratingnya dia di musim 2020-2021 yang menurut gua cukup tinggi, 7,10 di Liga Inggris ya. Ini menurut SofaScore sekali lagi, dan heatmaps-nya ini cukup menarik di mana dia ini selain beroperasi di kotak penalti, artinya di sebagai ujung tombak, tapi dia cukup rajin juga nih beroperasi di lini serang kedua. Itu sengaja gua kotakin ya, yang kotak yang kedua itu memperlihatkan dia cukup mobile di sisi sebelah atau di belakang striker, kanan, kiri maupun tengah dia cukup rajin ya. Ini menurut gue cukup menarik karena selama ini kalau gua ngelihat ya kita tidak ada ya striker yang dengan model seperti ini nih dalam beberapa tahun terakhir nih menurut gua ya, dengan amatiran ada di Manchester United. Harga dari Dominic Calvert-Lewin sendiri kalau menurut Transfermarkt ini ada di angka 40 juta. Wow, cukup tinggi. Nah, yang menarik di data dari Dominic Calvert-Lewin ini juga tingginya 189 meter. Artinya kalau Manchester United butuh seorang striker yang kuat bola-bola udara, kuat berduel, pergerakannya mobile ya kan, cepat juga, Dominic Calvert-Lewin menurut gue bisa jadi alternatif di sana. Kontraknya sendiri dengan Everton ini masih akan berlangsung sampai dengan 2025. Jadi masih cukup lama ini. Artinya apa? Artinya adalah harga 40 juta itu kalau seandainya Manchester United berminat, tentu saja ada kemungkinan akan melambung lagi ya harganya, apalagi dari tim Inggris ke tim Inggris lainnya. Oh ya, ngomong soal timnas, Dominic Calvert-Lewin juga sudah punya rekor penyerang bermain di tim nasional karena dia sudah pernah dipanggil timnas Inggris kan untuk memperkuat tim nasional Inggris. Nah, sedangkan ini adalah rekor mencetak gol dari seorang Dominic Calvert-Lewin di Liga Inggris Premier League. Musim lalu dia hanya main 17 kali, itu juga bisa membuat 5 gol. Musim sebelumnya 16 gol, musim sebelumnya lagi 13 gol. Jadi menurut gua sebenarnya ada peningkatan ya dari musim-musim sebelumnya, tapi sayang musim kemarin ini dia ada cedera sehingga penampilannya juga tidak cukup banyak. Ya ini sejarah cedera, rekam jejak cedera dari seorang Calvert-Lewin, di mana musim lalu 16 pertandingan dia tidak membela Everton. Musim sebelumnya tidak cukup banyak ya, rata-rata hanya 2 pertandingan, 3 pertandingan dia tidak bisa membela Everton. Jadi menurut gua masih cukup oke. Nah, perbandingan dengan seorang Cristiano Ronaldo versi SofaScore, hampir di semua elemen Cristiano Ronaldo ini lebih unggul daripada seorang Dominic Calvert-Lewin. Ya, bisa dilihat ya, attackingnya, taktikal nih yang agak taktikal ini lebih unggul. Dominic Calvert-Lewin lebih unggul sedikit dibanding dengan seorang Cristiano Ronaldo, dan defensif juga beda tipis banget. Jadi kalau gua melihat sih ini memang beda tipe permainan ya antara seorang Dominic Calvert-Lewin dan juga seorang Cristiano Ronaldo. Tapi menurut gua tetap seorang Dominic Calvert-Lewin, dia punya pengalaman bermain di Liga Inggris, dia tahu betul karakternya seperti apa, bisa dijadikan alternatif sih sebenarnya ya. Tapi ya tentu saja harganya pastinya akan melambung tinggi, dan apakah dia sudah siap untuk pindah ke klub yang lebih besar lagi, ke Manchester United. Di sisi lain juga apakah kalau seandainya memang betul diincar oleh Manchester United, Everton siap kehilangan pemain lagi setelah Richarlison cabut ke Tottenham Hotspur kan, ini menurut gue juga cukup menarik.
Nama selanjutnya yaitu adalah Victor Osimhen. Ini juga beberapa kali dikaitkan dengan Manchester United, penyerang 23 tahun yang membela Napoli dari Nigeria ya. Tinggi badan 186. Pemain ini masih berusia 23 tahun dan harganya sudah 60 juta euro versi Transfermarkt ya. Value-nya cukup tinggi banget. Napoli pun mengambil dari Lille ini 75 juta. Artinya kalau seandainya mau dilepas sih feeling gua ya, harganya minimal banget 75 juta euro atau bahkan bisa lebih karena tentu saja Napoli ingin ada keuntungan kan, ada selisih di sana. Penyerang ini tipikal penyerang murni, bisa dilihat dari heat maps-nya ya, itu berada di betul-betul di kotak penalti lebih sering. Musim lalu average SofaScore ratingnya menurut gue cukup bagus, 7,13 ya. Dan ini kalau gue bandingkan dengan Cristiano Ronaldo, atribut-atributnya di SofaScore cukup berimbang antara Cristiano Ronaldo dan juga Victor Osimhen ini ya. Baik dari sisi attacking, technical aja nih lumayan agak jauh Cristiano Ronaldo, tapi tactical bahkan lebih unggul seorang Victor Osimhen. Defensif pun juga demikian, creativity beda sedikit lah dengan seorang Cristiano Ronaldo. Jadi sebenarnya kalau secara atribut di SofaScore ini nggak beda cukup jauh antara Cristiano Ronaldo dan juga Victor Osimhen. Nama lainnya siapa lagi? Ini dia menurut gue juga cukup menarik, Jamie Vardy. Yes, gue tahu pasti banyak yang berkomentar dia sudah tua 35 tahun. Iya, gue juga tahu itu. Cuman yang menarik adalah bagaimana seorang Jamie Vardy ini masih cukup mobile, pergerakannya masih cukup cair, fisiknya pun juga masih oke. Artinya ketika dia bermain ya, ini bisa dilihat dari musim 2020-2021, musim lalu dia banyak cedera kan, tapi musim sebelumnya ini bagaimana pergerakan seorang Jamie Vardy ini masih cukup licin ya. Ini dilihat dari heat maps-nya. Harganya pun juga cukup murah tentunya karena sudah berusia 35 tahun. Dia dinilai valuasinya nih 5 juta saja oleh Transfermarkt. Tapi yang menarik adalah raihan gol tentunya dari Jamie Vardy. Cukup rajin tiap musim, dari musim 2015-2016 sampai dengan musim lalu dia di Liga Inggris selalu mencetak double digit. Luar biasa, dia betul-betul menguasai sih menurut gue ya, karakter tipikal Liga Inggris. Ini terbukti banget dari rajinnya dia mencetak gol walaupun usianya bertambah, tapi rekor golnya tetap 2 digit, luar biasa. Catatan cederanya juga cukup oke, kecuali musim lalu ya, dimana dia harus absen total ini 21 pertandingan. Tidak bisa membela Leicester, dan itu menurut gue ringan amatiran memberikan efek cukup besar bagi Leicester, dimana ya prestasi raihan dari Leicester tidak sebaik musim-musim sebelumnya, dimana Leicester bisa bersaing di papan atas walaupun di awal-awal kompetisi kan rata-rata, bahkan sampai akhir pun pernah juga kan Leicester masih memperebutkan posisi Liga Champions, tapi musim lalu ini tidak. Dan menurut gue salah satu faktor besarnya adalah ya absennya seorang Jamie Vardy yang di musim-musim sebelumnya sebenarnya catatan cederanya tidak cukup banyak nih, artinya dia secara fisik cukup oke. Nah, ini adalah perbandingan antara Jamie Vardy dan Cristiano Ronaldo, elemen-elemennya ya. Secara attacking masih bagus Cristiano Ronaldo, technical pun juga demikian, tactical pun juga iya, defensif juga iya, creativity juga iya. Jadi lebih banyak masih unggul Cristiano Ronaldo. Tentu saja gaya permainannya berbeda, rekor golnya walaupun juga Jamie Vardy banyak, tapi Cristiano Ronaldo juga lebih banyak. Tapi yang menarik tentu saja bagaimana seorang Jamie Vardy ini ya sudah sangat fasih sekali dengan kompetisi Liga Inggris, sangat berpengalaman bersama dengan Leicester City. Pernah juara Liga Inggris juga bersama dengan Leicester City. Tapi pertanyaannya adalah sekali lagi, bagaimana kalau dia pindah ke klub sebesar Manchester United? Sanggupkah dia secara mental bermain di klub yang lebih besar, di kompetisi yang mungkin akan berbeda lagi, karena Manchester United cukup aktif juga di kompetisi Eropa ya kan. Tuntutan atau pressure, tekanan juga akan berbeda. Leicester mungkin tidak ada atau tidak sebesar Manchester United, tuntutan dari manajemen, dari supporter, apalagi ya dari media. Ini kan tentu saja berbeda dengan ketika dia bermain di Leicester. Apakah ini dia bisa adaptasi dengan baik ketika dia benar, seandainya ini ya diambil ke Manchester United? Menurut gue ini akan jadi salah satu faktor yang menarik. Nama lainnya, nah ini gue
berusaha untuk cari-cari, gue dapat seorang Memphis Depay. Penyerang Belanda yang sekarang memperkuat Barcelona, berusia 28 tahun. Ini adalah heatmaps musim lalu di La Liga. Bisa dilihat dia lebih banyak beroperasi di daerah sayap kiri ya. Walaupun sampai juga ke daerah depan ini sebagai penyerang yang lebih dominan di daerah sebelah kiri. Ini gue bandingkan heatmapsnya dia ketika bermain di Olympique Lyon semusim sebelumnya. Skor ratingnya itu average ratingnya cukup tinggi, 7,59, luar biasa. Heatmapsnya agak sedikit berbeda dengan di Barcelona, di mana di Barcelona dia terlalu sangat terfokus di daerah sebelah kiri, sementara di Olympique Lyon lebih cair ya, sampai ke tengah bahkan ke daerah sebelah kanan, tapi tidak sampai ke depan, walaupun ada juga tuh sedikit, nggak cukup tebal-tebal banget ya. Nah, kekuatan dia adalah selain anchor play, finishingnya dia dan juga playmakingnya dia ini cukup bagus dengan tidak ada weakness nih versi SofaScore. Ini juga cukup menarik, dia bisa bermain di 3 posisi sebagai striker, penyerang kiri dan juga attacking midfield. Ini bersama dengan tim nasional Belanda. Selain di daerah sebelah kiri yang sangat-sangat dominan, ini by the way gue ambil ketika Belanda di kualifikasi Piala Dunia ya secara keseluruhan. Heatmapsnya seorang Memphis Depay, ratingnya sangat tinggi sekali, 8,69. Heatmapsnya selain di daerah kiri juga di depan tuh, ya kan, karena dia juga berposisi sebagai penyerang, tapi lebih banyak berawal mungkin ya, atau daerah operasinya dari kiri, baru dia masuk ke depan. Bahkan di daerah tengah dan juga kanan dia juga cukup mobile di sana. Harga dari seorang Memphis Depay ini versi Transfermarkt ada di angka 35 juta. Ini juga cukup menarik ya. Dan ini merupakan catatan gol dari seorang Memphis Depay. Musim lalu dia mencetakkan 12 gol di Liga Domestik. Sebelumnya di Lyon dia mencetak 20 gol, sebelumnya 10 gol, sebelumnya 19 gol di Liga Domestik. Itu yang gue lingkarin semua ya. Bukan di kompetisi-kompetisi lain. Dan menurut gue sih ya cukup bagus catatan golnya untuk kompetisi domestik. Nah, ini gue bandingkan dengan Cristiano Ronaldo, ternyata cukup menarik, angkanya nyaris berimbang. Bahkan di elemen creativity atau kreativitas dia unggul cukup telak ini dari seorang Cristiano Ronaldo. Dan sisi lainnya ya Cristiano Ronaldo dan dia beda-beda tipis ya. Dan sekali lagi ini menurut gue cukup menarik. Memphis Depay tentu saja merupakan pemain yang kita atau pasti semua sudah tahu dia pernah memperkuat Manchester United, bahkan diberikan nomor punggung 7 di zamannya Louis van Gaal, tapi tidak cukup berhasil. Pada saat itu dia menjadi prodigi atau bakat yang sangat banyak diincar ketika dia masih memperkuat PSV Eindhoven. Bahkan kabarnya Brendan Rodgers pada saat itu masih menjadi manajer Liverpool melakukan pendekatan yang cukup serius untuk bisa mendapatkan seorang Memphis Depay, tapi akhirnya Memphis Depay ini pindah ke Manchester United. Cukup kesulitan dia di musim-musim awal di Manchester United, walaupun pelatihnya adalah seorang Belanda, Louis van Gaal. Staf kepelatihannya juga banyak orang Belanda, ada Frans Hoek, ada Albert Stauberg, tapi tetap tidak bisa membantu performa Memphis Depay untuk bisa beradaptasi dengan Liga Inggris secara keseluruhan, secara baik itu merupakan ya di kompetisi itu sendiri maupun juga di klub, karena menurut gue pindah dari PSV dari Eredivisie ke Manchester United untuk pemain semuda Memphis Depay pada saat itu ini merupakan lompatan yang cukup jauh. Di zaman itu bahkan setelah Louis van Gaal selesai, di zamannya Jose Mourinho dia tidak bisa mendapatkan tempat di zamannya Jose Mourinho. Akhirnya dia harus keluar dari Manchester United ke Olympique Lyon. Jose Mourinho ini sempat menjelaskan kenapa kok Memphis Depay ini gagal di Manchester United. Dia mengatakan pada saat itu kurang lebih dia masih belum siap untuk mengerti bermain di salah satu klub terbesar di dunia. Tentu saja Anda tidak bisa bermain sering ya kan, karena sebelumnya dia di PSV kan selalu jadi andalan, dan banyak pemain fantastis juga di Manchester United, dan ini juga menjadi salah satu tantangan lah ya. Dan itu yang terjadi menurut Jose Mourinho. Jadi ya belum dewasa saja sih kesimpulannya seorang Memphis Depay ini, bagaimana dia menanggapin
atau bersikap ya dari pindah dari PSV lalu ke Manchester United, dan ini terlihat betul dia penampilannya cukup drop di Manchester United. Di sisi lain Memphis Depay pun juga sempat mengatakan kalau dia ini sangat frustasi, bahkan sejak di zamannya Louis van Gaal. Dia mengatakan kalau dia tidak bisa melakukan atau bermain di posisi terbaik yang dia bisa ya, tidak punya freedom atau kebebasan, di mana ini yang dia punya di PSV. Sementara oleh Louis van Gaal ini cenderung kaku, bahkan dia mengatakan dia bingung ya, dia harus mengikuti taktikal dari Van Gaal, dan kalau dia tidak mengikuti maka dia akan kehilangan posisinya. Dia tidak bisa bermain lebih banyak di daerah kiri lalu menyerang dribbling, running seperti itu tuh bukan gayanya dia, karena ketika di PSV dia lebih bebas bergerak. Bahkan dia tidak mengerti kenapa dia dirubah nih perannya ketika dia diambil dari PSV. Dan pada saat itu sih menurut gue ya, sekali lagi sih kedewasaan dari seorang Memphis Depay. Dan Memphis Depay gue lihat ketika pindah dari Lyon tampak berbeda, di Barcelona tampak berbeda, dan menurut gue sekarang sudah menjadi Memphis Depay yang sangat berbeda di awal-awal Manchester United dulu. Ya cukup menarik sih menurut gue opsi Memphis Depay ini juga. Sekarang Barcelona mengincar penyerang baru kan, Robert Lewandowski, Rafinha. Apakah ini akan menjadi tentunya akan menjadi tantangan juga bagi seorang Memphis Depay, karena bukan tidak mungkin posisinya akan terancam kalau dia tidak sesuai dengan apa yang diingini oleh Xavi sebagai manajer dari Barcelona. Kurang lebih demikian tuh nama-nama yang tadi gue bahas sedikit ya, ringan amatiran. Nah, dari seluruh nama itu gue ada satu nama sih ya yang menurut gue ya ini bisa dipertimbangkan jadi pengganti seorang Cristiano Ronaldo. Tentu saja ada nama-nama yang tidak gue bahas ya kan, seperti Brian Brobby, enggak, itu masih terlalu muda ya. Harry Kane contohnya ya kan, atau penyerang-penyerang lain juga, itu tidak gue bahas karena menurut gue ya sepertinya cukup sulit lah, atau menurut gue nggak gue pikir tidak lah untuk bisa membela Manchester United ya nama-nama lain. Nah, dari nama-nama tadi yang gue sebutkan, siapa nih kira-kira satu? Kalau menurut gue ringan amatiran, gue lebih memilih Memphis Depay. Kenapa? Gua percaya dia ini secara teknis bagus. Tadi sudah diperlihatkan juga secara atribut dia tidak jauh berbeda dengan Cristiano Ronaldo, bahkan dari sudut pandang kreativitas lebih unggul. Secara mental menurut gua di usia ke-28 tahun dia sudah semakin matang. Ini terlihat di Barcelona dan lebih terlihat lagi di tim nasional Belanda ya, bagaimana perannya ini sangat krusial. Bahkan menurut gua dia menjadi elemen penting nih untuk lini depan tim nasional Oranje Belanda nanti ya di Piala Dunia, dan juga kemarin-kemarin ini di Nation League di kualifikasi sosoknya sangat-sangat krusial di tim nasional Belanda. Di Barcelona menurut gue dia masih belum bisa bermain di posisi yang terbaik sebenarnya menurut gue dengan amatiran, karena lebih banyak beroperasi di sayap kiri, dia masih kurang banyak didorong ke depan, free roll-nya pun juga kurang ya untuk seorang Memphis Depay ini dengan amatiran ala gue. Kalau seandainya dia bisa bermain di posisi yang dia paling suka ya, favoritnya dia, artinya dari sebelah kiri dan juga diberikan kebebasan bahkan sampai ke depan seperti di tim nasional Belanda, gue yakin ini akan sangat berbahaya, bisa menjadi senjata tajam bagi Manchester United. Gue tahu mungkin bukan kelemahan ya, mungkin kekurangannya adalah di bola-bola atas. Mungkin dia tidak sekokoh Cristiano Ronaldo, tapi ya menurut gue sih dia cukup oke juga ya, walaupun bukan tipe header sih sebenarnya, tapi bagaimana pergerakannya cukup cair, baik itu dengan bola maupun tanpa bola. Visinya juga menurut gue oke. Ini bisa jadi senjata yang baik yang bisa dihadirkan oleh seorang Memphis Depay. Dan tentu saja Dutch connection atau koneksi Belanda ya, selain dari dengan Erik ten Hag ya kan, juga dengan pemain-pemain lain. Kalau seandainya Manchester United jadi merekrut Frenkie de Jong ya, jadi datang katakanlah nih masih berandai-andai, tentu saja ya ini adalah tampilan line up tim nasional Belanda. Memphis Depay sebelah kiri, Frenkie de Jong juga gelandang tapi sebelah kiri, Malaysia ada di sana, dan ini formasi yang digunakan adalah 3-4-1-2 yang tentu saja dengan banyaknya stok
back tengah dari Manchester United ini bisa juga diterapkan di sana ya, formasi 3-4-1-2 ini di Manchester United. Mungkin ini ringan amatiran ala gua. Sekali lagi sih, koneksi antara Memphis Depay dan juga Frenkie de Jong yang ada di Barcelona, di tim nasional Belanda, dan kalau ini bisa seandainya berlanjut di Manchester United, menurut gue akan cukup menarik. Kurang lebih demikian ngobrol ringan amatiran ya. Sekali lagi nih, ya ini hanya subjektif, ringan amatiran saja. Jadi kalau teman-teman punya pendapat lain, drop di kolom komen. Seandainya kalau Cristiano Ronaldo cabut, siapa kira-kira yang bisa menggantikan ya? Dari nama-nama tadi yang gue sebutkan, siapa kira-kira yang menurut teman-teman, drop di kolom komen. Ataupun teman-teman juga punya calon nama lain, alasannya apa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat hari Senin. Yang bekerja gue doakan sehat-sehat selalu, lancar-lancar rezekinya. Ya, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.